Pernah gak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak diputer-puter di tempat yang sama? Udah kerja siang malam, ngirit pengeluaran, tapi yang datang malah beban, bukan pemasukan. Udah ikhtiar sana-sini, tapi rezeki tetap mampet. Gaji segitu-gitu aja, peluang kayak numpang lewat, dan dompet rasanya lebih sering kosong daripada terisi. Kalau kamu ngerasa kayak gini, mungkin ada yang belum kamu buka. Bukan dompet, bukan usaha baru, tapi jalur langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi. Terima kasih sudah mampir di video ini. Gak ada yang kebetulan. Kalau kamu sekarang lagi duduk sambil nonton atau dengerin ini, itu artinya hatimu sedang dipanggil. Sedang diarahkan ke sebuah jawaban yang mungkin selama ini kamu cari. Karena siapapun yang meniatkan untuk berubah, pasti akan dipertemukan dengan jalan. Dan jalan yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar jalan duniawi. Ini tentang jalur langit, tentang sebuah zikir yang sangat sering kamu baca, tapi sangat jarang kamu sadari. Tentang satu surah pendek, tapi mengandung pembuka yang bisa membuat rezeki kamu ngalir deras seperti sungai. Dan surah itu adalah Al-Fatihah. Sebelum kita lebih dalam, yuk kita niatkan bareng-bareng. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif. Angka 77 bukan cuma simbol, tapi bentuk kesiapan untuk membuka hati, membuka langit, dan membuka rezeki yang mungkin selama ini terkunci. Sahabatku, Al-Fatihah itu bukan surah biasa. Dia pembuka, dia ruh dalam salat kita. Tapi lebih dari itu, dia adalah peta hidup. Semua yang kamu butuhkan untuk sukses, untuk bahagia, untuk lapang dalam hidup, sudah terangkum dalam 7 ayat itu. Hanya saja, kita sering terlalu cepat membacanya, terlalu terburu-buru, hingga kehilangan getarannya. Coba bayangkan, setiap hari kamu membaca Al-Fatihah minimal 17 kali. Tapi berapa kali kamu benar-benar menghayatinya? Bukan cuma sekadar lantunan bibir, tapi benar-benar dirasa dengan hati. Di dalamnya ada permohonan, ada penyembuhan, ada pengakuan total kepada Allah, dan ada arah yang jelas untuk hidupmu. Ketika kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan sekadar pembuka. Itu kamu sedang menyambungkan diri dengan rahmat terbesar dari Sang Pencipta. Kamu sedang bilang, "Ya Allah, aku mau mulai hariku, hidupku, tapi aku gak bisa sendiri. Aku butuh rahmat-Mu." Lalu ketika kamu lanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kamu sedang mengaktifkan tombol syukur. Dan syukur ini bukan basa-basi. Ini adalah sistem yang membuat rezeki bertambah. Karena Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan." Tambahkan apa? Segalanya. Kesehatan, ketenangan, dan tentu saja, rezeki. Masuk ke Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ini pengakuan bahwa semua yang kita lakukan, semua kerja keras, semua bisnis, semua usaha, itu kosong tanpa pertolongan Allah. Di titik ini kamu bilang, "Aku ibadah kepadamu, dan aku minta tolong hanya kepadamu." Jadi bukan lagi berharap pada manusia, bukan pada cuaca, bukan pada harga pasar, tapi pada Zat yang mengatur semuanya. Lalu kita baca Ihdinas Siratal Mustaqim, minta diarahkan. Karena bisa jadi, rezeki kamu mampet bukan karena kamu gak usaha. Tapi karena kamu belum berada di jalan yang lurus. Bisa jadi, kamu berada di jalur yang benar secara dunia, tapi belum benar secara langit. Maka kamu minta dibimbing. Sampai akhirnya, kamu baca Siratal Lazina An'amta alaihim, Gairil Maghdubi alaihim waladdallin. Kamu minta ditempatkan di barisan orang-orang yang diberi nikmat. Bukan orang yang dilaknat, bukan pula yang tersesat. Dan tahukah kamu, nikmat itu bukan cuma iman dan Islam, tapi juga rezeki yang berkah. Sahabat, pernah ada seorang lelaki sederhana. Ia hanya tukang sapu di sebuah masjid. Tapi ia hafal Al-Fatihah dengan tadabbur yang mendalam. Setiap pagi sebelum kerja, ia membaca Al-Fatihah 11 kali. Disertai niat khusus, agar hidupnya cukup dan anak-anaknya tidak kelaparan. Dan ajaib, setiap bulan ia selalu bisa menabung. Bahkan ketika gaji minim, ia selalu punya kelebihan untuk berbagi. Dari mana datangnya? Dari langit. Karena ia membuka jalur langit itu lewat zikir Al-Fatihah. Cerita ini bukan dongeng. Ini nyata. Dan bukan cuma dia yang bisa. Kamu juga bisa. Asal kamu tahu bagaimana membacanya dengan benar, bukan hanya dari segi tajwid, tapi dari segi hati. Karena zikir itu bukan mantra.
Zikir adalah getaran batin yang menyambung ke atas. Kalau hatimu belum hadir, maka ayatnya hanya jadi suara. Tapi kalau hatimu hadir, maka ayatnya menjadi kunci pembuka. Banyak ulama sufi dan para wali menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir pembuka rezeki. Bukan karena ayatnya panjang atau rumit, tapi karena keikhlasan di dalamnya. Mereka membaca 7 kali setelah subuh, 41 kali setelah tahajud, atau bahkan hanya 3 kali sebelum memulai usaha. Tapi semua dilakukan dengan rasa yakin penuh, bahwa yang memberi bukan manusia, tapi Allah. Sekarang coba kamu renungkan, selama ini kamu baca Al-Fatihah untuk salat, iya. Tapi sudahkah kamu membaca Al-Fatihah untuk membuka pintu rezeki? Sudahkah kamu menjadikannya sebagai bagian dari wirid harianmu, bukan hanya kewajiban? Satu kunci penting dari zikir adalah konsistensi. Kamu gak harus langsung baca 100 kali. Tapi mulai dengan yang kamu mampu. Yang penting rutin dan penuh niat. Karena langit itu membuka pintunya untuk hati yang sabar, bukan hanya untuk mereka yang tergesa. Ada seorang wanita muda, janda dengan 2 anak. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Tapi ia punya keyakinan. Setiap selesai sholat, ia baca Al-Fatihah 7 kali sambil menahan tangis. Ia minta agar rezekinya dibuka, agar bisa menghidupi anak-anaknya dengan halal dan tenang. Dalam waktu 2 bulan, ia ditawari kerja menjadi admin toko online. Gajinya cukup, dan yang paling ia syukuri, ia bisa bekerja dari rumah sambil tetap mengurus anak. Sahabatku, inilah kekuatan jalur langit. Ketika semua jalan tertutup di dunia, maka langitlah satu-satunya pintu yang tidak pernah dikunci. Tapi sayangnya, kita terlalu sibuk mencari jalan bawah, lupa membuka jalan atas. Mulai hari ini, jangan anggap remeh Al-Fatihah. Baca dengan rasa, baca dengan tangis, baca dengan keyakinan bahwa di setiap ayatnya, ada magnet rezeki. Ada arus energi langit yang siap mengalir deras ke hidupmu. Bukan karena kamu siapa-siapa, tapi karena kamu tahu kemana harus mengetuk. Dan kalau kamu sampai di titik ini, itu artinya hatimu sudah dibuka sedikit demi sedikit. Tinggal kamu mau melanjutkan langkah, atau kembali lagi ke hidup yang sama. Tapi aku percaya, kamu sudah siap berubah. Jangan lupa, ketik 77 sekarang juga di kolom komentar. Bukan hanya untuk menyalurkan energi positif, tapi juga sebagai bentuk tekad. Bahwa kamu siap menyambut rezeki dari jalur langit. Dan semoga dari angka kecil ini, mengalir keberkahan yang besar dalam hidupmu. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bukan hanya membahas ayatnya, tapi bagaimana cara mengamalkan zikir Al-Fatihah ini dengan cara yang benar dan mustajab, serta waktu-waktu terbaik untuk membacanya agar rezeki datang tak disangka-sangka. Tetap bersama Syifaul Qalbi, karena kita sedang tidak bicara soal teori, tapi soal jalan nyata menuju kehidupan yang lebih lapang, tenang, dan penuh berkah. Dan semua itu bisa dimulai dari zikir yang mungkin selama ini hanya kamu baca tanpa rasa. Masih bersama Syifaul Qalbi, tempat di mana kita tidak cuma bicara soal dunia, tapi juga soal cara langit menjawab doa kita. Di bagian pertama, kita sudah membongkar bahwa Al-Fatihah itu bukan sekadar surah pembuka dalam Al-Quran, tapi juga pembuka rezeki, pembuka pintu langit, dan penyambung yang kuat antara hamba dan Rabb-Nya. Nah, di bagian kedua ini, kita akan menyelami lebih dalam. Kenapa si zikir Al-Fatihah bisa sekuat itu membuka rezeki? Apakah karena jumlah ayatnya, atau ada getaran khusus dalam kata-katanya? Dan yang paling penting, bagaimana caranya agar zikir ini benar-benar jadi bagian dari hidup kita? Bukan cuma dibaca, tapi juga dirasa dan dihidupkan. Sahabat Syifaul Qalbi, yuk sebelum lanjut, kita ketik lagi angka 77 di kolom komentar. Kita kuatkan niat, kita sebar energi positif. Karena bisa jadi, dari niat kecilmu ini, terbuka pintu rezeki yang besar. Dan bisa jadi, komentarmu hari ini adalah penyambung doa untuk seseorang yang sedang kehabisan harapan. Sekarang, mari kita mulai dengan satu fakta spiritual yang sering dilupakan. Setiap ayat dalam Al-Quran itu punya getaran, punya frekuensi, dan Al-Fatihah adalah surah yang paling sempurna dalam membungkus segala dimensi hidup. Ia mengandung pujian, pengakuan, permohonan, dan petunjuk. Kenapa ini penting? Karena dalam ilmu energi spiritual, apa yang kamu ucapkan secara konsisten akan membentuk realita di sekitarmu. Kalau kamu terbiasa mengeluh,
maka hidupmu akan dipenuhi alasan untuk terus mengeluh. Tapi kalau kamu membiasakan diri dengan zikir yang mengandung pujian dan permintaan yang lurus, maka hidupmu akan disesuaikan oleh langit untuk berjalan di jalur yang kamu mohonkan itu. Al-Fatihah tidak dimulai dengan keluhan, tapi dengan pujian kepada Allah. Ini penting banget, karena siapa yang memulai dengan pujian, akan mendapatkan perhatian dari Zat yang Maha Mendengar. Saat kamu baca, Alhamdulillahirabbil alamin, kamu sedang memuji dan mengakui bahwa seluruh semesta ini milik satu pengatur. Ini membuat kamu sadar bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa rahmat-Nya. Dan dari sinilah datang kekuatan yang besar. Karena orang yang merasa kecil di hadapan Allah, justru akan dibesarkan rezekinya. Lalu di ayat Ar-Rahmanir Rahim, kamu mengingat kembali bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ini menumbuhkan rasa tenang, rasa pasrah, dan rasa bahwa walau dunia menolak, tapi masih ada langit yang memeluk. Orang yang hidupnya dipenuhi rasa tenang, biasanya lebih mudah mendapat jalan keluar. Karena pikirannya tidak sibuk dengan kekhawatiran. Kemudian pada ayat Maliki Yaumiddin, kamu mengakui bahwa pada akhirnya, semua urusan akan kembali padanya. Ini menyadarkan kita, bahwa rezeki itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal waktu terbaik yang ditentukan oleh Sang Raja Hari Pembalasan. Maka bersabarlah, karena kesabaran itu bukan menunggu tanpa harapan, tapi menunggu sambil terus yakin. Masuk ke inti, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini bukan ayat biasa. Ini ayat kekuatan. Ini ayat pengakuan yang menjadikan kita tamu istimewa di hadapan Allah. Kamu sedang berkata, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Coba bayangkan, kamu datang ke kantor orang penting, terus kamu bilang, saya datang ke sini, karena saya percaya hanya Bapak yang bisa bantu saya. Apa yang terjadi? Biasanya orang yang punya hati akan luluh. Apalagi kalau yang kamu datangi adalah Zat yang Maha mengetahui isi hatimu. Inilah sebabnya, orang yang rutin membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, biasanya hidupnya lebih ringan. Karena ia tahu kemana harus meminta. Ia tidak tergantung pada manusia. Ia tidak panik saat saldo tipis. Karena ia tahu bahwa langit punya stok tak terbatas, hanya tinggal mengetuknya dengan cara yang benar. Sahabatku, ada waktu-waktu tertentu yang sangat mustajab untuk membaca Al-Fatihah sebagai zikir rezeki. Di antaranya adalah 1. Setelah sholat subuh, saat udara masih suci, dan waktu masih penuh keberkahan. 2. Setelah tahajud, ketika suasana hening dan hati lebih mudah tersambung ke langit. 3. Sebelum membuka usaha atau aktivitas, untuk membuka keberkahan di hari itu. 4. Saat merasa buntu, ketika bingung, panik, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Caranya pun tidak sulit. Kamu bisa mulai dari membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu disambung dengan doa khusus rezeki, seperti Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, Maha Tegak berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kalimat ini pendek, tapi dalam. Dan bila kamu ucapkan dengan rasa putus asa yang lurus, maka langit akan bergerak. Allah tidak melihat seberapa panjang doamu, tapi seberapa dalam harapanmu. Ada seorang pemuda, ia pengangguran selama hampir setahun. Ia merasa malu dengan keluarganya, dengan lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Tapi ia tidak menyerah. Ia dengar dari gurunya bahwa Al-Fatihah bisa menjadi kunci rezeki. Setiap malam sebelum tidur, ia baca Al-Fatihah 41 kali. Ia mohon agar Allah bukakan satu jalan saja. Ia tidak minta kaya, ia hanya minta cukup. 3 minggu kemudian, ada panggilan kerja yang bahkan tidak ia lamar. Seseorang merekomendasikan namanya, padahal ia tak tahu menahu. Itulah cara langit bekerja, diam-diam, tapi menggetarkan bumi. Sahabat Syifaul Qalbi, di dalam zikir Al-Fatihah, terdapat getaran spiritual yang menyelaraskan hati dan semesta. Saat kamu membaca ayat-ayatnya dengan penuh kepercayaan, maka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup bisa terbuka tanpa kamu tahu dari mana datangnya. Tapi hati-hati, jangan gunakan zikir ini hanya sebagai alat transaksi. Jangan hanya berharap imbalan dunia. Jadikan zikir ini sebagai bentuk kecintaan, sebagai bentuk penghambaan, karena rezeki yang datang dari rasa cinta jauh lebih nikmat daripada rezeki yang datang dari sekadar permintaan. Kalau kamu konsisten membaca Al-Fatihah setiap hari, kamu akan mulai merasakan perubahan.
Bukan hanya diisi dompetmu, tapi diisi hatimu. Kamu akan lebih tenang, lebih lapang, dan lebih mudah bersyukur. Dan dari syukur itu, rezeki akan terus bertambah. Ingat, rezeki bukan cuma uang, tapi juga kesehatan, pertemuan dengan orang-orang baik, ilmu yang bermanfaat, bahkan tidur yang nyenyak juga bagian dari rezeki. Kalau kamu sering merasa hidupmu sempit, mungkin yang kamu butuhkan bukan pinjaman, bukan usaha baru, tapi ruang di hatimu untuk zikir yang benar-benar kamu hayati. Dan Al-Fatihah adalah zikir yang paling lengkap untuk itu. Yuk kita mulai dari malam ini. Jangan tunda lagi. Coba baca Al-Fatihah 7 kali sebelum tidur. Niatkan bukan hanya untuk rezeki dunia, tapi juga untuk membersihkan hati. Lalu tutup dengan doa, "Ya Allah, Engkau yang membukakan pintu langit untuk para nabimu, bukakan juga satu pintu kecil saja untukku." Kalau kamu baca ini sambil meneteskan air mata, itu bukan kelemahan. Itu sinyal bahwa hatimu sedang terbuka. Dan disitulah kekuatan zikir akan bekerja. Ketik 77 sekarang juga di kolom komentar. Ajak temanmu untuk ikut dalam zikir ini. Karena bisa jadi, dari satu bacaan kecilmu, mengalir kebaikan besar bagi keluarga dan keturunanmu. Sahabat, kita sudah sampai di pertengahan perjalanan. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih konkret. Kita akan masuk ke teknik zikir Al-Fatihah sebagai wirid harian, bagaimana menyusunnya, dan bagaimana menjadikannya sebagai amalan yang benar-benar meresap ke dalam hidup. Kita juga akan bahas tanda-tanda kalau zikirmu mulai menembus langit. Jangan kemana-mana, karena jalanmu menuju rezeki yang deras sedang dibuka satu persatu. Dan bisa jadi, kamu tinggal satu zikir lagi dari jawaban yang kamu nanti selama ini. Sahabat Syifaul Qalbi, akhirnya kita sampai di bagian ketiga. Terima kasih telah tetap bersama sampai titik ini. Artinya hatimu memang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena tidak semua orang diberi rasa penasaran yang tulus seperti ini. Kalau kamu masih menyimak, itu tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk lebih dekat, lebih terhubung, dan lebih peka terhadap pintu-pintu rezeki yang sedang terbuka dari sisi langit. Sejak bagian pertama, kita sudah bahas bahwa Al-Fatihah bukan sekadar surah wajib dalam sholat, tapi juga zikir pembuka keberkahan. Di bagian kedua, kita makin dalam menyelami kekuatan getaran spiritualnya. Dan kini, di bagian ketiga, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara menjadikan zikir Al-Fatihah sebagai wirid harian, sebagai ritual langit yang bukan hanya dibaca, tapi dihidupkan. Tapi sebelum itu, yuk beri semangat untuk diri sendiri dan orang lain. Ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Itu bukan cuma angka, tapi simbol bahwa kamu sudah siap menyalurkan energi positif. Siap mengamalkan zikir dengan kesadaran hati. Dan siap mengundang rezeki yang deras seperti aliran sungai yang tak terbendung. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana supaya bacaan Al-Fatihah tidak hanya jadi rutinitas, tapi juga jadi penyambung doa yang menembus langit? Jawabannya, niat yang jujur dan rutinitas yang terjaga. Sahabatku, zikir bukan sulap. Ia bekerja lewat keistiqomahan, lewat pengulangan yang tulus. Allah suka hambanya yang konsisten, walau hanya dengan amalan kecil. Dan dalam Al-Fatihah, meski hanya 7 ayat, disitulah letak kedahsyatannya. Ia tidak panjang, tapi padat. Ia tidak ribet, tapi dalam. Ia tidak rumit, tapi kalau dibaca dengan hati, bisa menggetarkan arasy. Bayangkan kalau kamu mulai membacanya setiap hari di waktu-waktu mustajab, lalu kamu niatkan sebagai zikir rezeki, bukan sekadar pelengkap ibadah. Berikut ini adalah format zikir Al-Fatihah harian yang sudah diamalkan banyak ulama dan dicatat dalam banyak ijazah ulama tarekat serta guru-guru spiritual. 1. Pagi hari setelah subuh. Waktu ini adalah pembuka energi harian. Udara masih bersih, jiwa masih segar, alam sedang membuka frekuensi keberkahan. Baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu lanjutkan dengan doa. Ya Rab, sebagaimana kau bukakan cahaya pagi, bukakan juga pintu rezekiku hari ini. Dekatkan yang jauh, mudahkan yang sulit, limpahkan dari arah yang tak pernah kuduga. Lalu hembuskan pelan ke telapak tanganmu, usapkan ke wajah dan dada. Ini bukan mistis, tapi simbol penyerahan diri. Bahwa kamu ingin menjadikan hari itu miliknya, bukan milik egomu. 2. Malam hari setelah tahajud. Ini waktu terbaik. Langit sedang lengang. Doa-doa sedang dinaikkan oleh malaikat.
Di waktu ini, bacalah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Tidak perlu terburu-buru. Baca perlahan. Rasakan setiap katanya. Di sela bacaan, kamu bisa selipkan kalimat, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana Engkau akan menolongku, tapi aku yakin pertolongan-Mu pasti datang." Setelah selesai, berdoalah sesuai kebutuhanmu. Minta rezeki, minta arah, minta hati yang tenang, dan jangan lupa, tutup dengan kalimat indah ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Ini doa pendek, tapi kalau keluar dari hati yang pasrah, langit akan meresponnya dengan lembut tapi pasti. 3. Saat terdesak atau buntu. Kadang hidup membawa kita ke sudut sempit. Saat semua terasa buntu, saat logika sudah tak bisa diandalkan. Maka saat seperti itu, diamlah sejenak. Tarik napas pelan, ambil air wudhu jika mampu. Lalu duduk, baca Al-Fatihah 3 kali dengan penuh rasa percaya. Ucapkan, "Aku tidak tahu jalan keluarnya, tapi Engkau tahu. Maka tunjukkan aku." Lalu diam, biarkan hatimu bicara dengan Allah. Karena kadang, jawaban itu tidak datang dari luar, tapi dari suara kecil dalam dada yang selama ini kamu abaikan. Sahabatku, zikir Al-Fatihah ini bukan hanya soal permintaan dunia, tapi ia juga jadi obat hati. Banyak yang merasa tenang hanya dengan mengulangnya. Karena memang di dalam Al-Fatihah, ada rahasia penyembuhan. Pernah ada seorang anak muda yang patah semangat, gagal bisnis, ditolak kerja, ia ingin menyerah. Tapi gurunya hanya bilang satu hal. Baca Al-Fatihah 11 kali setiap malam. Jangan minta apa-apa dulu, cukup baca dan resapi. Ia lakukan itu selama 30 hari. Dan yang berubah bukan dunianya dulu, tapi hatinya. Ia jadi lebih tenang, lebih lapang. Dan ajaib, di minggu keempat, ada investor yang mengajak dia kolaborasi. Tanpa dicari, tanpa direncanakan, itulah saat langit bergerak diam-diam. Maka jangan remehkan kekuatan ayat pendek. Karena bisa jadi, dari 7 ayat itu, Allah menurunkan 7.000 jalan keluar untukmu. Kuncinya, yakin, ulang, dan hayati. Sahabat Syifaul Qalbi, selain waktu dan metode, ada juga sikap batin yang harus kamu jaga agar zikirmu bisa diterima langit. 1. Jaga keikhlasan. Baca karena ingin dekat, bukan karena ingin kaya saja. Karena Allah lebih tahu isi hatimu dibanding suara mulutmu. 2. Bersihkan hati. Jauhkan iri, benci, dan sombong. Karena hati yang kotor tidak bisa menangkap getaran ayat suci. Zikir hanya akan berputar di bibir, bukan masuk ke jiwa. 3. Syukuri yang sudah ada. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur. Tapi bersyukurlah dulu, maka kekayaan akan ikut menghampiri. Bahkan dalam Al-Fatihah, urutannya adalah pujian dahulu, baru permintaan. Ini adab langit. 4. Hindari mengeluh berlebihan. Kamu boleh curhat pada Allah. Tapi jangan jadikan zikirmu sekadar daftar keluhan. Ubah keluhan jadi harapan. Ubah tangis jadi permohonan. Kalau kamu bisa menjaga keempat sikap ini, maka insya Allah, zikir Al-Fatihahmu akan jadi magnet rezeki, magnet pertolongan, dan magnet ketenangan. Banyak orang mencari kunci rezeki dari banyak jalan. Ada yang ikut seminar, ada yang ikut pelatihan bisnis. Itu semua baik, tapi jangan lupa, kunci utama itu ada di dalam dirimu sendiri, dalam zikirmu, dalam hubunganmu dengan langit. Al-Fatihah bukan hanya surah, ia adalah gerbang untuk membuka berkah. Dan kamu punya gerbang itu di hatimu sendiri. Tinggal kamu mau memutar kuncinya atau tidak. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, yuk bantu doakan orang lain. Ketik 77 di kolom komentar, sebagai tanda kamu siap bukan hanya membuka rezeki untuk diri sendiri, tapi juga untuk jadi jalan bagi orang lain. Karena bisa jadi, doamu malam ini adalah sebab terkabulnya harapan orang tuamu, anakmu, pasanganmu, atau sahabatmu. Sahabatku, jangan lelah berzikir. Jangan bosan mengulang, karena langit tidak pernah jenuh mendengarkanmu. Dan jika hari ini kamu belum melihat hasilnya, bukan berarti tidak dijawab. Bisa jadi, jawaban sedang disusun, disiapkan, disempurnakan. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan tetap percaya. Karena kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu sedang dipimpin, sedang digandeng, sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Terus baca Al-Fatihah dengan cinta. Baca dengan niat.
Baca dengan harapan, karena siapapun yang hidupnya dikelilingi Al-Fatihah, maka ia sedang berada dalam pelukan langit. Dan dari langitlah, semua rezeki mengalir. Tak pernah terlambat, tak pernah tersesat, selalu tepat sasaran, pada mereka yang bersungguh-sungguh mengetuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten Syifaul Qalbi berikutnya. Semoga hidupmu tidak hanya cukup, tapi berkecukupan. Tidak hanya lancar, tapi penuh keberkahan. Dan semua itu, dimulai dari zikir yang sederhana tapi luar biasa, Al-Fatihah. Berikut adalah narasi kesimpulan panjang tanda kurang lebih 1500 kata untuk konten YouTube Syifaul Qalbi dengan judul Kaya Jalur Langit. Zikir Al-Fatihah, doa pembuka rezeki mengalir deras seperti sungai. Ditulis menyatu dan berkesinambungan dari bagian 1 hingga 3, menggunakan kata Allah, penuh sentuhan hati, ajakan interaksi, bahasa santai baku, tanpa tanda. Elipsis. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati, mari kita duduk sejenak, menarik napas dalam, dan renungkan perjalanan batin yang barusan kita lewati bersama. Dari awal kita bahas tentang rasa sempit dalam hidup, tentang hari-hari yang terasa berat, tentang rezeki yang tak kunjung datang padahal usaha sudah dilipat gandakan. Lalu perlahan kita mulai membuka mata dan hati, bahwa bisa jadi bukan karena kamu kurang hebat, tapi karena ada satu jalur yang belum kamu tapaki. Jalur yang bukan berasal dari dunia, tapi datangnya dari atas sana. Jalur yang tak bisa dilihat mata, tapi dampaknya bisa terasa sampai ke dompet dan dada. Jalur itu bernama zikir, dan zikir paling istimewa itu terangkum dalam 7 ayat yang kamu baca setiap hari, Al-Fatihah. Surah yang pendek ini bukan hanya pengantar salat. Ia adalah pengantar rezeki. Ia adalah pembuka berkah. Ia adalah kunci langit yang bisa kamu pegang kapan saja, di mana saja, bahkan tanpa suara, cukup dengan hati yang yakin. Coba kamu ingat kembali. Dalam Al-Fatihah, kamu membaca tentang pujian, tentang harapan, tentang permohonan. Kamu bicara langsung pada Allah, bukan melalui siapa-siapa. Tidak perlu jalur perantara. Tidak perlu syarat yang rumit. Hanya hati yang jujur dan bibir yang tidak berbohong. Itu saja. Dan ketika kamu membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah kamu meletakkan seluruh egomu. Kamu bilang, Ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa. Aku cuma bisa menyembahmu dan minta tolong padamu. Dan percayalah, permintaan yang datang dari hati yang mengaku lemah justru jauh lebih kuat daripada suara lantang dari orang yang sombong. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa rezeki tidak datang dari logika, tapi dari izin. Banyak orang cerdas, punya banyak gelar, tapi hidupnya sempit. Banyak yang usahanya ramai, tapi hatinya kosong. Tapi ada pula yang sederhana, tapi hidupnya lapang. Usahanya biasa, tapi keluarganya penuh berkah. Apa bedanya? Bisa jadi, bedanya terletak pada seberapa kuat ia terhubung dengan langit. Sahabatku, zikir Al-Fatihah itu seperti kunci universal. Kunci ini akan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini kamu kira tertutup. Padahal bukan pintunya yang terkunci, tapi kamu belum menemukan pegangannya. Kita sudah bahas tentang waktu terbaik untuk membacanya, setelah subuh, setelah tahajud, saat buntu, saat gelisah. Kita juga bahas jumlah bacaan yang dianjurkan, 7 kali, 11 kali, bahkan 41 kali. Tapi yang paling penting dari semua itu bukan jumlahnya, tapi rasa yang kamu hadirkan saat membacanya. Karena dalam dunia zikir, rasa lebih dulu sampai sebelum kata-kata. Banyak orang merasa hidupnya gelap padahal mereka rajin ibadah. Bisa jadi bukan karena ibadahnya kurang, tapi karena hatinya belum benar-benar terlibat. Al-Fatihah akan menjadi cahaya jika dibaca dengan penuh perasaan. Ia akan jadi jalan jika dibaca dengan niat untuk berubah. Dan ia akan jadi pintu jika kamu membaca sambil mengetuk rahmat Allah yang luasnya lebih dari samudera manapun di bumi ini. Satu hal yang sering kita lupakan adalah, langit tidak pernah menolak doa, hanya saja kadang jawabannya tidak sesuai skenario kita. Dan zikir Al-Fatihah mengajarkan itu secara halus. Di sana kita belajar meminta jalan yang lurus. Dan jalan lurus itu kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang menanjak, kadang terjal, kadang sunyi. Tapi di ujungnya, selalu ada cahaya yang siap menjemputmu. Sahabatku, saat kamu menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid harian, maka kamu sedang membangun komunikasi rutin dengan Allah. Dan setiap komunikasi yang dijaga akan melahirkan hubungan yang kuat.
Dari hubungan itu akan lahir keyakinan. Dari keyakinan akan lahir ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, rezeki akan datang tanpa kamu sadari. Coba kamu lihat, orang yang hatinya tenang biasanya lebih gampang bersyukur. Orang yang gampang bersyukur biasanya hidupnya lebih ringan. Dan orang yang hidupnya ringan biasanya lebih mudah mendapat jalan rezeki. Semua berawal dari dalam, dan zikir adalah cara kita membersihkan dalam itu. Al-Fatihah juga mengajarkan struktur berdoa yang benar. Pertama, puji dulu Allah. Kedua, akui kelemahan diri. Ketiga, minta dengan tulus. Dan keempat, berserah diri. Inilah adab yang diajarkan para nabi, para wali, dan para ulama. Mereka tidak pernah tergesa. Mereka tidak mendikte Allah. Mereka hanya mengetuk dengan sabar dan pasrah. Dan karena itulah, langit terbuka lebar untuk mereka. Tapi jangan salah paham, zikir ini bukan berarti kamu boleh lepas usaha. Justru, setelah berzikir, usahamu harus lebih kuat. Tapi kali ini bukan usaha dengan panik, tapi dengan penuh harapan. Bukan kerja sambil takut, tapi kerja sambil yakin bahwa setiap keringatmu sudah diberkahi sejak kamu membaca Al-Fatihah tadi pagi. Kamu juga jangan minder. Mungkin kamu merasa bukan orang baik, masih banyak dosa, masih bolong-bolong sholat. Tapi percayalah, Allah tidak melihat siapa kamu kemarin, tapi kemana arahmu hari ini. Jika kamu mulai berzikir hari ini, berarti kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Tidak perlu lari cepat-cepat. Jalan pelan pun tak apa, asal tetap menghadap ke langit. Banyak kisah nyata yang bisa kamu temui, bahkan mungkin kamu alami sendiri, bahwa ketika seseorang konsisten berzikir Al-Fatihah, maka satu persatu jalan hidupnya mulai terbuka. Yang tadinya hutang menumpuk, pelan-pelan bisa lunas. Yang tadinya usaha sepi, mulai datang pelanggan. Yang tadinya belum menikah, mulai dipertemukan dengan jodoh yang baik. Yang tadinya sakit, diberi kesembuhan. Semua itu bukan kebetulan, tapi hasil dari getaran zikir yang menembus batas dunia. Sahabatku, jangan menunggu waktu yang sempurna untuk mulai. Mulailah dari malam ini. Cukup 1 surah, cukup 7 ayat, tapi bacalah dengan jiwa yang penuh cinta. Karena siapapun yang jatuh cinta pada zikir, akan dipenuhi oleh cahaya dari segala arah. Kalau kamu belum punya hafalan banyak, tidak apa-apa. Tapi pastikan satu yang kamu hafal ini, Al-Fatihah, menjadi bacaan terbaikmu. Jadikan ia senjata, jadikan ia penyembuh, jadikan ia pembuka rezeki dan penyejuk hati. Dan kalau kamu sudah niat untuk mengamalkan ini, yuk ketik 77 sekarang juga. Bukan untuk saya, tapi untuk hatimu sendiri. Sebagai pengingat bahwa kamu pernah bertekad untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih ringan menjalani hidup lewat jalur langit. Sahabat Syifaul Qalbi, di akhir rangkaian ini, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Jangan remehkan doa dari hati yang tulus. Jangan anggap kecil zikir dari lisan yang yakin. Dan jangan pernah malu untuk menangis di hadapan Allah, karena di sanalah letak kekuatan sesungguhnya. Hidup ini penuh liku, tapi kamu tidak sendiri. Kamu punya Al-Fatihah, kamu punya zikir. Dan kamu punya jalur langit yang siap terbuka kapan saja kamu mau mengetuknya. Teruslah bertahan, teruslah berdoa, teruslah berzikir, karena siapapun yang menjadikan langit sebagai tempat bergantung, maka dunia akan datang tunduk padanya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga semua yang kamu niatkan, semua yang kamu minta, dan semua yang kamu perjuangkan segera Allah kabulkan dengan caranya yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Syifaul Qalbi. Channel tempat hatimu disembuhkan, dan rezekimu dibimbing lewat jalan langit.